maka telah ditetapkan dari zaman tabi'i dan itba'ut tabi'in secara ittifaq adalah dua orang, Umar ibn Abdul Aziz dan Imam Asy-Syafi'i. Maka ini dari contoh bagaimana yang diinginkan di dalam hadis bahwa Allah mengutus pada setiap 100 tahun mujaddid. Maka dari mujaddid di zaman tabi'i dan di zaman setelahnya, di zaman tabi'i dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz karena dia tabi'i, dan begitupun dari zaman itba'ut tabi'i Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara mereka ada yang mengatakan selain dari keduanya, maka ini adalah perkara yang mudah. Fadhal. Qala rahimahullah ta'ala wa na'taqidu dhalala man yunkiru ahadith al-mahdi wad-dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam وذلك لأنها أحاديث ثالثة وهذا لا شك أنه سيكون من أشراط الساعة. قال ولسنا نعني مهدي الرافضة فإنهم ينتظرون المسيح الدجال هم اليهود. قال بل إمام من أهل السنة أو إمام من أهل بيت النبوة ومن أهل السنة، يعني ليس رافضيا ولا شيعيا ولا مبتدعا، وإنما هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. قال يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا كما جاء في الحديث. وقلنا إنه من أهل السنة لأن سب أفاضل الصحابة ليس من العدل، وإنما يملأ الأرض عدلا وكما ملئت ظلما، لأن كما ذكر الشيخ أن سب الصحابة من الظلم والجور، فهو سيأتي على خلاف ذلك يبطل الجور والظلم ويملأ الأرض عدلا. وهذا المدح الذي جاء له في النصوص يدل على أنه سائر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada fakrah 36. Maka berkata Syekh, kami mengimani kesesatan mereka orang-orang yang mengingkari hadis-hadis turunnya Al-Mahdi atau adanya Al-Mahdi dan turunnya Dajjal dan turunnya Isa ibni Maryam alaihi salam. Maka kata Syekh pensyarah bahwa 3 perkara ini dari alamat turunnya as-sa'ah. Dan yang diinginkan di sini bukanlah dari kelompok Mahdi yang diinginkan orang-orang Ar-Rafidhah. Bahkan dia imam dari ulama ahli sunnah, dari ahli bait an-nubuwah, dari ahli sunnah. Maka bukan dari orang-orang Rafidhah, bukan dari orang-orang Sufi. Maka bahkan secara detail dia itu Al-Mahdi datang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia di atas sunnah Nabi. Dan disebutkan di sini oleh Syekh sebagai hadis, maka dia itu akan memenuhi dunia dengan keadilan dan keseimbangan, seperti dulu dipenuhinya bumi ini oleh kegelapan dan kejahatan. Dan ini adalah dari hadis. Maka kami katakan dia itu dari ahli sunnah karena pencelaan kepada keutamaan para sahabat bukan dari keadilan. Maka yang diinginkan di sini bahwa dunia akan terpenuhi dengan keadilan dan di sini disebutkan bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman
dan juga seperti bumi dipenuhi dengan kejahatan, maka di sini kita mengatakan bahwa mereka dari ahli sunnah, bukan dari Ar-Rafidhah dan sebagainya, karena kelompok Ar-Rafidhah mereka mencela as-sahabah, dan mencela as-sahabah dari kelompok Ar-Rafidhah laisa minas sunnah, laisa minal adl. Maka ini yang diinginkan oleh ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. قال رحمه الله تعالى هذه الفقرة الأخيرة في الرسالة الحمد لله قال هذه نفثات عن عقيدتنا ودعوتنا وذكرها بأدلتها يطول الكتاب وقد ذكرت جل أدلتها في المخرج من الفتنة. الشيخ يقول هذه عبارة عن يعني جمل من عقيدتنا ولم أذكرها بأدلتها لأن ذلك يطول الرسالة، وإنما أراد الشيخ رحمه الله تعالى الاختصار. قال وقد ذكرت جل أدلتها في المخرج من الفتنة، كتاب معروف للشيخ. قال ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا، وهذا من عدل الشيخ وإنصافه، مع أن المقام مقام بيان عقيدة، ومع ذلك يقول نحن قد نخطئ في هذا أو في بعض ما ذكرناه. من كان عنده شيء فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا وأقام الأدلة والبراهين على ذلك. قال ولمناظرته إن كان مخطئا، يعني نبين له خطأه ونناقشه في ذلك. قال وللإعراض عنه إن كان معاندا، لأنه لا سبيل إلى إقناع المعاند مهما جئته من نصيحة وكلام لن يقبل، فأسلم شيء من الإعراض عنه. قال والله أعلم. ثم قال هذا ومما ينبغي أن يعلم أن هذا ليس شاملا لدعوتنا ولعقيدتنا، يعني يريد أن يقول هذه الرسالة ليست شاملة للعقيدة التي نعتقدها. نعم الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر أشياء كثيرة، لم يذكر مثلا الكلام على الإيمان بالرسل والملائكة، والكلام على الإيمان بالبعث، والكلام على اليوم الآخر، والكلام على القدر خيره وشره. لم يتكلم على كثير من الغيبيات أو أكثرها، كلام على عذاب القبر وفتنة القبر. لم يتكلم على البعث والنشور، ولا على الصحف، ولا على الميزان، ولا على الحوض، ولم يتكلم على الصراط، ولم يتكلم على مسألة الجنة والنار، ومسائل كثيرة لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله، وإنما أراد أن يبين جملا من العقيدة، لا سيما ما يحصل التشويش به على دعوة أهل السنة والجماعة. قال فإن دعوتنا من الكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، يعني جميع ما في الكتاب والسنة نعتقده، وإن لم نذكره في هذه الرسالة فنحن نعتقده. وكتب الشيخ الحمد لله طافحة بذلك، له كتب كثيرة في باب المعتقد، فله كتاب صعقة الزلزال، كتاب الشفاعة، كتاب القدر، دلائل النبوة، وهكذا أبواب وكتب ضمن كتاب الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين، كتاب التوحيد، وضمنه مسائل كثيرة من مسائل التوحيد والاعتقاد. وهكذا أيضا في ثنايا كتبه الأخرى وأجوبته على الأسئلة، لكن اختصر في هذه الرسالة أمورا، ويكفي أنه قال هنا. فهذه إنما هي جزء من عقيدتنا وليست شاملة لدعوتنا وعقيدتنا، يعني ما أراد الشيخ الاستقصاء. قال فإن دعوتنا من الكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، وهكذا العقيدة أي نأخذها من الكتاب والسنة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. Maka alhamdulillah kita telah masuk kepada faqrah al-akhirah yang merupakan nomor ke-37. Maka ini adalah nafasat dari akidah kita dan dakwah kita. Dan kami menyebutkannya, pendalilannya akan, jika disebutkan semua pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah, akan membuat kitab ini menjadi tebal dan panjang. Dan adapun
tentang pendalilan dari poin-poin yang tadi kita lewati, kebanyakan telah kami sebutkan pendalilannya di kitab kami, Al-Makhraj Minal Fitnah. Maka ini dari kitab Syekh. Kemudian Syekh menyebutkan, وَمَنْ لَدَيْهِ أَيْ إِعْتِرَاض عَلَى هَذَا فَنَحْنُ مُسْتَعِدُونَ لِقَبُولِ النُّصْحِ. Maka barang siapa yang mempunyai perbedaan pendapat atas apa yang kami padanya mengimaninya, maka kami siap untuk menerima nasihat jika itu nasihatnya benar. Jadi Syekh menerima nasihat jika nasihatnya benar. Maka berkata Asy-Syarih, hada min insaf syekhina. Maka ini adalah perkara dari insafnya Syekh kami. Padahal perkara-perkara ini adalah perkara dari akidah. Kemudian di sini menunjukkan bahwa bisa jadi seseorang itu salah meskipun dalam perkara-perkara seperti ini. Kemudian Syekh di sini mengatakan jika ada yang tidak sesuai dengan kami dan mendatangkan dalil-dalil, jika memang kami terima itu adalah benar, maka kami menerimanya sebagai nasihat jika dia benar. Walimunadaratihi in kana mukhtian, dan bisa jadi kami pun mengajak untuk berjidal dengan dia jika dia tidak menerima, dan justru kita berikan pendalilan-pendalilan kepadanya dan mereka merasa bersalah dari pendalilan-pendalilannya, kami pun mau untuk berjidal dengan mereka. Walil i'rad anhu in kana mu'anidan, dan kami berlepas diri dan meninggalkan mereka jika mereka hanya sekedar datang, hanya mu'anid, tidak ingin menerima dalil kita dan tidak ingin berjidal kepada kita, tetapi hanya untuk membela dari pendapat-pendapatnya yang salah. Maka di sini Asy-Syaikh al-i'rad anhu, maka lebih baik untuk menjauhinya. Kemudian di fakrah yang terakhir disebutkan, maka inilah wa mimma yang bagi an yu'lama, yang perlu diperhatikan untuk diketahui bahwa yang disebutkan oleh Syekh di sini bukanlah menyeluruh dari perkara-perkara akidah kita. Maka kata pensyarih, Syekh menginginkan di dalam kitab ini dari beberapa akidah-akidah yang poin-poinnya disebutkan. Dan di sana masih ada beberapa akidah-akidah yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh. Seperti perkara-perkara yang banyak, seperti iman kepada Rasul, iman kepada malaikah, dan iman kepada al-ba'ats, dan juga tentang hari akhirah dan pembicaraan tentang qada dan qadar, dan perkara-perkara yang gaib seperti adabul kubur dan tentang al-ba'ats, dan dibagikan kitab-kitab dan juga bab tentang permasalahan mizan dan permasalahan tentang melewati as-sirat dan sifat surga dan sifat neraka, dan perkara-perkara yang lain yang mana ditinggalkan oleh Syekh, yang tujuannya bahwa di sana masih ada perkara-perkara yang lain yang ditinggalkan sengaja oleh Syekh. Dan Syekh di sini hanya menitik beratkan kepada apa-apa yang bisa jadi kurang jelas ataupun kabur. Maka disebutkan yang terakhir, fa'ina dakwatana, bahwa dakwah kami dari kitab dan sunnah, yang berdakwah mengajak kepada Alkitab dan sunnah. Dan kutub Syekh sangat banyak sekali dan semuanya bertumpu kepada akidah-akidah ini.
seperti banyak sekali kitab-kitab syekh yang khusus membahas tentang akidah yang tidak disebutkan di sini. Maka mempunyai kitab Saqatil Zilzal dan kitab Asy-Syafa'ah dan Dalailun Nubuwah dan kutub-kutub yang lain yang menjelaskan tentang abwab seperti Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, dan juga di dalamnya terdapat kitab tauhid yang berhubungan dengan akidah. Dan begitupun dari kutub-kutub yang lain seperti soal jawab dan fatwa-fatwa yang bisa dijadikan landasan sumber dari akidah-akidahnya. Maka inilah dari akidah kami yang bukan syamil tetapi sebagian. Maka hakikatnya tadi bahwa dakwah kami dari Al-Quran dan Sunnah dan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah akidah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah. Maka alhamdulillah pada hari ini telah kita selesaikan kitab Akidah Syekhina Muqbil yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang disyarah oleh tilmiduhu Asy-Syaikh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watar. Maka alhamdulillah. وفي الختام أقول كما قال شيخنا رحمه الله تعالى بالنسبة لهذا التعليق على هذه الرسالة، وهكذا أيضا في جميع التعليقات على الكتب في هذه الرحلة الدعوية من أولها إلى الآن بل وما سيأتي. نقول كما قال شيخنا رحمه الله نحن من لديه أي اعتراض فنحن مستعدون لقول النصح إن كان محقا، ولمناظرته إن كان مخطئا، وللإعراض عنه إن كان معاندا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجعلنا جميعا الحاضرين والسامعين من المباركين أينما كانوا، وأن يعيدنا من فتنة القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يملأ قلوبنا إخلاصا ويقينا وتوكلا عليه وحسن ظن به، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يصلح لنا جميعا أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعل لنا منهم قرة عين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. Maka di akhir dari pertemuan kita, Syekh mengingatkan kepada ucapan gurunya, di mana dari safar Syekh mulai dari Balikpapan, safar dakwah, kemudian kepada Makassar, kemudian Ambon, kemudian Jakarta, kemudian sekarang di sini, maka sama Syekh menginginkan seperti poin dari Syekh kami Muqbil, yang mana di sini Syekh mengikuti seperti ucapan gurunya bahwa kami siap untuk menerima dari nasihat-nasihat, jika itu adalah baik kami akan menerimanya, dan kami juga siap untuk munadharah jika dia dalam keadaan salah, maka kami menyebutkan dalil-dalil kepada mereka yang datang kepada kami, dan juga untuk i'tirad anhu in kana mu'anidan, dan kami mencukupkan kepada dia dan kami berpaling jika datang hanya sekedar ingin membenarkan apa yang diucapkannya dan tidak mau diajak untuk saling memberikan faidah. Maka ini yang diinginkan oleh Syekh
kemudian saya mendoakan agar Allah memberikan rizki kepada kita dari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', dan diberikan rizki amal-amal soleh, dan dimudahkan bagi kita untuk mendapatkan ilmu dan beramal atas ilmu tersebut. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengar dan mengamalkan dari apa yang didengar dan diberkahi dari apa-apa yang dipelajari. Maka Allah membantu kepada kita untuk menerima ucapan-ucapan dan melaksanakan amal-amal, dan Allah mengisbatkan kepada kita agama kita sampai kita bertemu kepada Allah, dan menjadikan hati-hati kita semua ikhlas, ibadah kita hanya kepada Allah, dan kita bertawakal kepada Dia dan berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah menjauhkan kita untuk melaksanakan peribadatan kepada selain Dia. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki dari istri-istri kita dan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita. Dan Allah menjadikan dari istri-istri kita dan anak-anak kita qurratu ain, apa-apa yang menyenangkan hati kita dan membuat hati kita ini sejuk kepada mereka. Maka kita meminta kepada Allah, di mana yang hadir di sini dijadikan sebagai mahabbah kita, mahabbah dikarenakan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mempersaksikan apa yang ada kita lakukan di antara kita,